Nah, sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan terkait mendengar penelitian, ataupun konteks kali ini adalah penelitian kuantitatif. Coba, ada yang mau ini? Saya Pak, Silakan. penelitian kuantitatif berdasarkan data statistik, perhitungan orang banyak Pak. Oke, berdasarkan data statistik. Yang lain? Yang lain, coba. Halo. Ini teman-teman sudah siap kan ya? Siap belajar kan ya? Saya Pak Ya Pak. Fauzan. Oke, silakan. Ya maksudnya biarkan gini, kita kan menghemat kuota juga ya, menghemat kuota, dan sejujurnya saya lagi masih sakit gitu kan. Artinya ketika ada feedback ya segera sampaikan gitu, maksudnya jangan sampai saya juga menunggu gitu. Silakan, tadi yang mau menyampaikan berikutnya dari siapa tadi? Saya Pak Fauzan. Oh, silakan Fauzan. Kalau saya penelitian kualitatif, cara mengumpulkan datanya itu lewat kuesioner gitu. Oke, lewat kuesioner. Yang lain satu lagi deh. Satu lagi siapa? Silakan. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar istilah penelitian, khususnya penelitian kuantitatif? Atau saya panggil ya? Mau dipanggil atau ngajuin diri? Halo? Suara saya masih terdengar ya? Dengar Pak. Ya, kok ini pada diam? Ada nggak? Ada nggak? Jangan-jangan teman-teman belum siap ya? Saya Pak, Ya, Hikmah mau silakan. jawab. Hikmah. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu penyajian datanya bisa berupa bagan, grafik, atau tabel. Oke. Penyajian datanya berupa grafik atau tabel ya. Kalau yang kuali berarti apa? Lebih ke naratif deskriptif itu loh. Oke. Naratif deskriptif ya. Oke, jadi jawaban teman-teman secara umum sudah mulai mengenal apa itu penelitian, terutama kuantitatif. Namun memang tentu kita perlu mendiskusikan lebih jauh terkait konsep dasar penelitian itu apa. Agar kemudian ketika teman-teman nanti praktik di lapangan untuk menyelesaikan skripsi, teman-teman paling tidak step by step untuk melakukan penelitian ilmiah itu tidak keluar jalur. Karena kalau sudah keluar jalur, maka teman-teman itu sesungguhnya penelitian itu sudah tidak ilmiah. Makanya karakteristik ilmiah itu paling tidak ada 3 istilah. Kalau saya selalu membuat patokan penelitian ilmiah itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu SKS. Apa itu SKS? SKS tentunya adalah sistematika. Nanti teman-teman harus memastikan sistematika dalam penelitian itu maksudnya dalam konteks proposal ataupun nanti skripsi itu harus sesuai dengan yang ada di aturan. Kalau kita di UIN berarti di UIN gitu. Karena aturan atau sistematika di UIN tentu akan berbeda dengan sistematika penulisan skripsi di kampus lain. Maka itu harus sesuai dengan pedoman yang ada. Kedua tentunya adalah konsistensi. Konsistensi artinya bagaimana ketika teman-teman menentukan penelitian terkait pengetahuan agama lansia misalkan, maka kemudian nanti ke belakangnya ataupun sampai bahasan-bahasan berikutnya tetap teman-teman akan mengacu kepada pengetahuan agama tersebut. Atau ada istilah misalkan teman-teman meneliti tentang single parent misalkan. Ketika teman-teman meneliti tentang single parent, jangan kemudian tiba-tiba di bahasan di bab berapa, di bab 3, bab 4 dan seterusnya, teman-teman mengganti kata single parent menjadi single mother. Itu walaupun sama makna, tapi secara konsep sudah mulai berbeda gitu. Jadi ada hal-hal yang
perlu teman-teman konsistenkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian teman-teman nantinya. Karena akan menjadi rancu ketika di bahasan latar belakang misalkan menggunakan istilah single parent, tapi di bab selanjutnya single mother. Artinya kalau tidak sistematika, saya kira hal ini sudah keluar daripada konteks ilmiah. Makanya selain sistematika harus ada konsisten dari sisi objek kajian. Karena single parent itu tidak hanya perempuan gitu, bisa juga laki-laki gitu. Oke, berikutnya substansi. Nah, substansi itu baru masuk ke unsur isi daripada penelitian itu sendiri. Kita harus bisa memastikan isi atau esensi dari penelitian itu cukup penting dan menarik untuk kita kaji. Makanya dalam latar belakang nanti teman-teman harus bisa memastikan alasan melakukan penelitian itu harus ada data dan fenomena yang teman-teman amati. Berbicara penting, maka kita akan berbicara data yang kita lihat dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Adapun berbicara menarik, maka teman-teman sesungguhnya berbicara atau mengkaji atau menjelaskan suatu fenomena terkait data yang ada tadi. Itu dua hal yang harus ada dalam latar belakang. Saya kira penelitian kualitatif yang disampaikan Bu Rini pun sudah menjelaskan terkait penting dan menarik suatu penelitian itu di latar belakang nantinya. Paling tidak mengacu dua hal tadi, ataupun ada dua hal yang harus terpenuhi di dalam latar belakang. Pertama adalah penting, kedua adalah menarik. Penting akan berbicara dengan data, menarik akan berbicara dengan fenomena. Oke, kita akan berbicara terkait hakikat ya, hakikat dan fungsi ilmu pengetahuan. Saya kira teman-teman juga sudah clear terkait sama atau tidak sama dengan ilmu dan pengetahuan. Dan ini sesungguhnya ada di mata kuliah. Logika saintifik masih ada nggak sekarang? Atau teman-teman pernah belajar nggak? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Kalau belum pernah logika saintifik, pernah belajar ini nggak? Filsafat ilmu. Pernah, Pak. Nah, artinya sebetulnya ini pun mengulang daripada mata kuliah yang telah teman-teman pelajari sejak awal-awal semester gitu. Karena kita tahu bahwa seringkali ilmu itu selalu disamakan dengan pengetahuan gitu. Padahal secara prinsip keduanya berbeda. Perbedaannya kalau kita tahu, maka akan mengacu kepada kalau ilmu itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari pengetahuan itu sendiri kan. Nah, yang mana memang hasil dari pengetahuan itu tidak semata-mata dihasilkan begitu aja, tapi berdasarkan proses yang ilmiah melalui tadi kajian ataupun penelitian. Nah, kalau berbicara pengetahuan sesungguhnya berbicara terkait pemahaman teoritisnya seperti apa, pemahaman praktisnya seperti apa tentang suatu objek atau suatu subjek. Misalkan begini, kita tahu bahwa Jakarta macet. Ya udah sekedar tahu, oh Jakarta macet. Tapi bagaimana kemudian kita mengkaji kemacetan yang ada di Jakarta? Dan dari awal pengetahuan tersebut yang kita hanya sekedar tahu, kemudian kita analisis, kita kaji secara ilmiah dan seterusnya, maka akan menjadi pengetahuan, akan menjadi ilmu. Ilmunya apa? Oh ternyata macetnya Jakarta tuh penyebabnya ini, faktornya ini dan seterusnya. Makanya ada dua hal yang perlu kita pahami ataupun kita perlu membedakan atau bisa membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Karena di lapangan masih sering kali kita itu menyamakan antara ilmu dan pengetahuan. Saya kira saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan ini karena ini hanya mengulas aja di mata kuliah tadi logika saintifik ataupun filsafat ilmu ya. Berbicara sumber pengetahuan ini teman-teman baca aja ya, bisa dari wahyu, keyakinan, terus inspirasi atau intuisi, otoritas dan seterusnya. Termasuk pengalaman kita ya sebagai manusia yang memiliki indera. Nah, kemudian bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan? Kita bisa melakukan beberapa cara. Misalnya, kalau kita lihat di sini, ada berdasarkan kekuasaan. Ketika ada orang yang memiliki kekuasaan terus menyampaikan suatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan terhadap kebijakan yang disampaikan oleh yang memiliki kekuasaan tersebut atau otoritas.
Nah, kedua adalah bagaimana cara kita memperoleh pengetahuannya. Kita mulai pengalaman, berdasarkan pengalaman yang kita alami sejak dulu misalkan, maka kita akhirnya tahu, oh ternyata begini toh, oh ternyata begini toh. Dan pengalaman ini hampir sejalan ataupun sejalan dengan ya coba-coba sesungguhnya, trial and error gitu. Bagaimana kemudian, oke coba dulu deh gini, kalau gini gimana ya, kalau gitu gimana. Nah, kenapa kemudian coba-coba ini tidak dimasukkan menjadi suatu kajian ilmiah? Karena konteksnya tadi, SKS tadi memenuhi tidak syarat atau standar SKS tadi. Dan kemudian mengacu tidak kepada kaidah-kaidah ilmiah. Nanti kita belajar tuh ke depan ya. Kalau hanya sekedar coba-coba kayak, coba deh. Kenapa ya misalkan kalau kita begini akan bagaimana atau seterusnya. Intinya ketika coba-coba tanpa berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah, runutan dan seterusnya, maka itu hanya sekedar coba-coba saja. Nah, yang keempat tentunya adalah cara kita memperoleh pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan adalah dengan penelitian ilmiah. Karena berbicara ilmiah, maka kita akan berbicara proses yang sistematis, proses yang logis, dan termasuk juga ada hal ataupun suatu subjek yang empiris atau nyata dan kita lakukannya secara metodologis mengacu pada kaidah-kaidah ilmiah yang ada ya. Sehingga dalam mencari kebenaran atau pengetahuan ilmiah tersebut, kita perlu menggali data secara runut dari awal sampai akhir. Nah, ini bisa teman-teman baca aja ya hakikat atau fungsi ilmu pengetahuan yang lainnya dari Evans Rooney ya. Bagaimana kita memahami ataupun fungsi ilmu pengetahuan sesungguhnya ya untuk kita memahami sesuatu, untuk mendeskripsikan dan seterusnya. Termasuk untuk mengontrol atau mengendalikan sesuatu hal. Pada ujungnya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita tahu bahwa ada suatu penelitian mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam. Nah, itu kan tujuannya pada akhirnya untuk mengendalikan gimana caranya agar enggak kejadian gitu kan. Oh, harus dibuat ini, oh harus dibuat seterusnya. Hanya persoalannya nanti akan berbenturan tidak dengan kebijakan atau political will pejabat yang saat ini sedang memiliki kekuasaan misalnya. Itu beda lagi tuh nanti urusannya. Sudah bukan lagi fungsi daripada ilmu pengetahuan yang ada kan. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan ya. Bagaimana kemudian sesungguhnya ilmu itu sebuah proses aktivitas yang terus-menerus dari deduksi ke induksi, dari induksi ke deduksi dan seterusnya. Ini contohnya, nggak usah dijelaskan, teman-teman baca aja. Paradigma. Nah, ini paradigma penelitian bagaimana sesungguhnya kita itu memiliki pandangan terhadap dunia, terhadap realitas hidup ya, ataupun cara pandang kita itu untuk menyederhanakan masalah yang kompleks terkait realita atau dunia nyata yang ada secara ilmiah gitu. Nah, dalam konteks penelitian kita itu sesungguhnya bagaimana kita berupaya untuk memberikan gambaran mengenai apa yang kita anggap mungkin dan sah untuk dilakukan. Dan tentu hal tersebut harus dapat diterima akal sehat gitu. Kalau masalah paradigma penelitian sama halnya dengan filsafat ilmu pada umumnya ya, kita akan berbicara tiga hal, ada ontologisnya, ada epistemologisnya, dan juga ada metodologisnya. Apa sih hakikat suatu fenomena yang kita lihat, terus mengapa hal tersebut terjadi, dan bagaimana cara kita untuk menemukan pengetahuan agar kemudian bisa bermanfaat terhadap penyelesaian fenomena yang kita lihat tersebut. Dalam paradigma penelitian itu kita tahu sesungguhnya ada tiga hal ya. Menurut saya ada tiga hal karena terkait paradigma ini ya ada beberapa dosen yang mengatakan paradigma itu ada dua begitu. Tapi ada juga yang mengatakan itu kan sebetulnya tergantung sumber bacaannya. Saya setelah mencoba mempelajari dari berbagai sumber, saya memetakan bahwasanya sesungguhnya paradigma penelitian itu ada secara umum ya ada tiga hal yang perlu kita lihat. Maksudnya ada tiga hal yang sesungguhnya memberikan arah bagaimana kita padanya bisa melakukan penelitian. Nah, paradigma ini yang pertama tentunya ada paradigma positivistik ya.
atau seringkali dikatakan dengan metode statistik gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan penelitian yang basicnya, dasarnya adalah metode statistik, sesungguhnya kita memiliki paradigma positivistik. Orang positivistik selalu berpikir, selalu beranggapan segala sesuatu realitas di dunia ini selalu diukur dengan angka-angka. Misalkan gini, oh kecelakaan pesawat terbang kemarin itu sebenarnya nggak masalah, maksudnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecelakaan kereta api Bintaro tahun 80-an gitu, karena korban Bintaro lebih banyak. Nah, orang yang seperti itu sesungguhnya dia memiliki paradigma yang positivistik. Segala sesuatu dibandingkan hanya berdasarkan angka gitu, bukan berdasarkan realitas tersebut memiliki hal lain yang mana kita harus memahaminya hal lain tersebut sebagai bagian daripada kehidupan yang kita harus hargai, hormati karena di dalamnya ada nyawa dan seterusnya. Maka muncullah pandangan yang lain, yaitu adalah pandangan konstruktif. Seringkali ada yang mengatakan paradigma ini adalah metode interpretif gitu. Nanti turunannya ini akan masuk ke dalam pendekatan kualitatif yang ini. Kalau ini nanti pendekatan akan menjadi pendekatan kuantitatif. Nah, ada orang pertengahan. Orang pertengahan memandang bahwasanya nggak bisa dong, tetap kita harus melihat dunia ini tidak hanya sekedar menginterpretasikan, memaknai suatu realitas yang ada. Karena kalau kita hanya memaknai realitas yang ada itu, maka kita akan tidak objektif. Makanya seringkali pendekatan kualitatif itu tidak objektif hasilnya, gitu. Karena dalam praktiknya pun si peneliti bercampur ataupun berbaur dengan si subjek, gitu, si informan. Maka di pertengahan paradigma ini ada namanya postpositivistik ya. Nanti akan melahirkan pendekatan yang mix ataupun perpaduan antara antara pendekatan kuanti dan kualitatif. Nah, contoh-contohnya ini bisa dilihat ya, bagaimana logika-logika yang digunakan dalam masing-masing paradigma. Nah, kemudian juga kita tahu bahwasanya turunan daripada paradigma tentunya adalah pendekatan yang tadi saya bilang. Paradigma positivistik akan turun ataupun akan melahirkan pendekatan kuantitatif karena dia menggunakan metode statistik atau dalam pelaksanaannya lebih banyak menggunakan statistik. Bukan berarti data kualitatif nggak ada ya, ada nanti. Cuma memang lebih banyak atau mayoritas data statistik yang dimunculkan. Kalau kualitatif kebalikannya. Perbedaannya apa? Kita lihat di bagan ya. Kalau kuantitatif itu kita melakukannya itu berawal daripada observasi pertama atau awal ya. Kemudian kita mencari teori, kira-kira teorinya apa nih dan seterusnya. Kita melahirkan ataupun merancang atau merumuskan hipotesis. Kita mengambil data, baru konfirmasi apa yang kita duga di hipotesis itu terbukti atau tidak. Sekedar itu. Kalau terbukti bagaimana? Kalau tidak terbukti bagaimana? Ya udah, artinya ya begitu. Tidak ada kewajiban harus terbukti hipotesis yang kita susun itu. Masih banyak mahasiswa yang berpikir bahwasanya aduh gimana ya kalau penelitian itu tidak terbukti. Ya namanya penelitian kita kan membuktikan, punya dugaan nih. Saya punya dugaan kalau misalkan dugaannya itu ya nanti Jakarta tenggelam misalnya 2000 sekian. Kalau tidak terbukti ya udah, namanya kan itu adalah proses bagaimana tadi kan fungsi ilmu pengetahuan ataupun penelitian untuk mengkaji suatu pengetahuan itu salah satunya untuk memprediksi kan. Ya itu hanya sekedar prediksi, tapi itu adalah berdasarkan kajian-kajian ilmiah, bukan paranormal, beda lagi ya. Kalau paranormal sudah nggak ada urusannya, maksudnya sudah berbeda jauh dengan penelitian ilmiah gitu. Nah artinya prediksi yang pikirkan ataupun yang diduga yang dirumuskan dalam hipotesis itu bisa saja terbukti ya atau tidak terbukti. Itu nanti tergantung hasil ambil data di lapangan terus dianalisis dan
konfirmasi membuktikan terbukti atau tidak nih hipotesis. Gitu. Kalau tidak terbukti pun ya nggak masalah. Nah, berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif atau penelitian yang basicnya itu eksak ya, ilmu eksakta ataupun MIPA kayak gitu, hal-hal semacam biologi atau terkait penelitian tumbuhan dan seterusnya, itu memang mau nggak mau hipotesis yang kita susun harus terbukti. Kalau kita sebagai orang sosial tidak ada kewajiban hipotesis yang kita susun atau yang kita rancang itu harus terbukti. Itu perbedaannya. Oh ya, teman-teman, seperti biasa ya, saya sudah sampaikan, kalau ada yang pertanyaan langsung aja ya, nggak perlu nunggu saya sampai selesai, karena ini slide-nya 33, mudah-mudahan tersampaikan, dan saya juga harapannya tidak terlalu panjang yang menjelaskannya. Soalnya makin lama saya ngomong makin gatal nih tenggorokannya. Nah, kalau kualitatif, sesungguhnya dia berawal dari observasi 1, 2, dan seterusnya, melihat kenyataan yang ada, dia nanti membentuk pola. Dari pola hipotesis sementara, sebetulnya bukan hipotesis sih di sini. Nggak ada hipotesis di dalam kualitatif itu. Terus nanti mencari teorinya, konfirmasi, dan menghasilkan suatu teori ataupun suatu penemuan bahwasanya oh ternyata begini hasil daripada kajian yang dilakukan. Dan konfirmasi ini ditentukan ataupun berakhir pada tahap ketika sudah saturasi ya. Ada yang tahu atau yang ingat saturasi itu apa? Coba. Ada yang ingat nggak? Saturasi itu ini titik Apa? jenuh peneliti bukan Pak? Oke, bukan titik jenuh peneliti ya, titik jenuh penelitian. Beda tuh. Kalau titik jenuh peneliti, ya seminggu penelitian udah jenuh gitu. Tapi kalau titik jenuh penelitian itu memastikan data yang kita ambil itu memang sudah nggak ada lagi data yang bisa kita gali lagi gitu, sudah selesai ibaratnya. Kapan menentukannya? Ya nanti ada titik jenuh tadi. Ketika nanya ke si informan 1 atau ke informan ketiga ngomongnya begini, digali lagi ya udah sampai situ. Terus ke informan 4 ternyata hasil jawaban yang disampaikan oleh informan ya sama aja dengan informan kedua, nggak ada tambahan baru. Itu yang dimaksud dengan saturasi dalam penelitian kualitatif. Bukan titik jenuh peneliti ya, tapi titik jenuh penelitian gitu. Ataupun titik jenuh data yang kita ambil itu memang sudah selesai gitu. Ini pembanding bisa dibaca ya, saya kira nggak perlu dijelaskan. Ini bisa dibaca. Nah, instrumen penelitian kita akan melihat bahwasanya kuantitatif menggunakan tes, menggunakan angka, wawancara, atau seterusnya. Kualitatif tentunya sesungguhnya ya peneliti itu sebagai instrumen, buku bacaan, ada tape recorder, kamera, dan seterusnya. Makanya kalau penelitian kualitatif, instrumen penelitian ini misalkan menggunakan kuesioner, itu kurang pas gitu. Makanya nanti teman-teman bisa dipelajari ya. Dan wawancara juga berbeda antara wawancara di kuanti dengan kuali. Kalau wawancara di kuanti itu hanya sekedar wawancara untuk memastikan benar nggak si responden mengisi kuesioner yang kita sampaikan itu, yang kita berikan itu. Untuk meng-cross check aja sesungguhnya. Makanya wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur. Kalau kuali, wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Itu beda ya. Kalau mendalam tentu kita menggali betul-betul sampai ke akar-akarnya. Sampai betul-betul nggak ada lagi tuh informasi yang didapatkan ketika kita menanyakan pertanyaan baru. Nah, analisis. Dalam kuanti, kalau kita melakukan penelitian, terus mengambil data, setelah mendapatkan data itu, ya kita langsung aja dianalisis menggunakan bantuan program yang ada, bisa SPSS, bisa SEM PLS ya, ada Smart PLS ya, bisa regresi SPSS juga gitu. Regresi adalah salah satu analisis data.
Programnya ya SPSS, statistik ya. Nah, kalau dalam kualitatif teman-teman bisa terus-menerus sampai akhir penelitian selesai. Artinya teman-teman perlu mencari pola, mencari model, mencari tema teori dan seterusnya. Jadi kebalikannya dengan kuanti, kalau kuanti kan tadi udah jelas ya, teori itu disusun atau dibangun di awal. Ketika kita melakukan penelitian, kira-kira teorinya apa nih? Kalau kuali itu kebalikannya, sesungguhnya kebalikannya. Nanti setelah data terkumpul, baru kita mengembangkan polanya, modelnya, termasuk kira-kira teorinya apa yang sesuai dengan hasil data yang kita ambil itu. Kelemahan bisa dilihat ya, bahwasanya kalau kuanti itu memang lebih memakan waktu banyak di awal sesungguhnya. Karena untuk merancang proses penelitian itu ada yang susah, ada yang maksudnya ada yang lama, ada yang sebentar, tergantung kita pengalaman apa enggak gitu. Sekarang saya sedang membuat proposal penelitian itu saya buat dalam waktu 2 hari gitu. 2 hari udah selesai gitu, maksudnya udah jadi gitu. Artinya ya semua hal itu asalkan kita terus berlatih, mencoba memahami secara menyeluruh ya terkait konsep dasar penelitian, saya kira nggak akan memakan waktu banyak untuk melakukan atau membuat proposal gitu. Apalagi teman-teman nanti mau semprot ya. Ya sekarang tugas-tugas UAS nanti ya buat aja untuk kesana arahnya. Jangan disuruh buat proposal teman-teman asal-asalan, apalagi sampai copy paste gitu ya, apa kopas-kopas di internet misalkan atau dari skripsi yang udah ada. Itu jujur aja ataupun apa namanya itu teman-teman akan menyesal, bukan nyesal kayak apa ya, buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu bahwasanya ketika teman-teman diberikan waktu untuk mengerjakan tugas membuat proposal, tapi teman-teman tidak memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, setelah di akhir teman-teman baru sadar, oh ternyata sayang sekali penelitiannya nggak bisa dilakukan, disempropkan karena ya itu skripsi orang, proposal orang gitu. Makanya dari sekarang teman-teman pikirkan tuh untuk membuat penelitian apa, membuat proposal seperti apa dan sebagainya. Nah, pertimbangannya apa sih kita menentukan pendekatan itu? Ya sesungguhnya kalau kuantitatif ya, kita hanya dengan bahasanya tuh ya, hanya dengan biasa membaca, menelaah, mereview penelitian kuantitatif orang lain, itu sudah cukup kita memahami penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, tapi kalau kualitatif sesungguhnya itu berdasarkan kebiasaan ataupun sering kalinya kita melakukan penelitian, kita akan mulai mahir di situ. Makanya kadang-kadang menjadi agak gimana gitu ya, ketika teman-teman di awal sudah berpikir, wah kuali itu lebih mudah, saya nggak suka angka-angka, nggak bisa angka-angka, saya lebih senang kuali gitu. Padahal ya, orang yang melakukan penelitian kualitatif itu sama halnya dengan wartawan gitu. Bahkan wartawan bisa lebih bagus dalam menggali data gitu daripada si peneliti yang menggunakan kualitatif, apalagi skripsi gitu. Ini bukan mendiskreditkan ya, tapi itu realita yang ada. Kalau teman-teman melihat apa namanya itu investigasi ya di berita itu kan mendalam, maksudnya bukan dalam. Itu kan datanya betul-betul dicari betul, dia dicari tahu betul kan sampai tahu oh ternyata begini ya. Entah itu penyelundupan narkoba atau trafficking atau apa gitu. Nah, kalau kita sebagai orang belum pernah sama sekali mau kualitatif ya itu akhirnya berujung pada satu titik di mana teman-teman tuh sama aja dengan membuat laporan biasa, bukan penelitian, ya laporan aja. Oh, saya wawancaranya begini, oh hasilnya. Dan itu apa namanya itu? Kalau berbicara idealnya dalam penelitian masuk tidak ke penelitian. Saya kira tidak sampai sejauh itu gitu. Karena lagi-lagi laporan dengan penelitian, laporan biasa ya maksudnya, dengan penelitian itu sudah jauh berbeda gitu. Nah, di sini teman-teman perlu memastikan nih nanti kira-kira menggunakan apa gitu penelitiannya. Di sini ada yang sudah fix penelitiannya pakai kuanti apa kuali? Siapa? Kalau boleh tahu? Gantian biar salah saya juga dihemat. Coba. Ada nggak?
Esal, Pak. Esal, gimana Esal? Esal udah mutusin buat ngambil kuali, Pak. Alasannya? Alasannya karena kan kalau misalkan teknik penelitian itu cara ada observasi wawancara. Kenapa gimana? Esal ngeliat kan kalau setahu Esal ya teknik kuali itu observasi wawancara. Nah, observasi sama wawancara yang mendalam. Emang Esal ngerasa kalau misalkan itu tuh cocok sama kepribadian Esal gitu. Esal juga kurang paham bagaimana teknik dalam kuanti itu kan ada kuesioner, terus ada survei kayak gitu. Nah mungkin, tapi nggak tahu ya Pak kalau misalkan nanti setelah pembelajaran mata kuliah kuanti ini lebih mudah, mungkin bisa aja ganti. Tapi sejauh ini saya udah mempersiapkannya kuali Pak. Ya nggak masalah sebetulnya. Karena itu tadi kadang-kadang hampir banyak kali ya saya nggak ada data tapi saya ketika bertanya rata-rata mahasiswa menjawab ya seperti itu bahwasanya saya mau kuali karena saya nggak paham angka-angka, saya nggak bisa hitung-hitungan dan saya lebih senang bertanya, saya lebih senang wawancara dan seterusnya, observasi juga. Padahal tadi sudah jelaskan di awal juga dalam kuanti pun ya kita melakukan hal sama, kita observasi juga, kita melakukan wawancara juga. Saya nggak bisa kuesioner. Sesungguhnya kuesioner itu adalah kuesioner itu adalah salah satu bentuk wawancara kita, cuma memang wawancara yang kita lakukan itu ada terstruktur gitu. Artinya tidak kemudian seperti kuali ya. Kalau kuali kan wawancara mendalam itu kita hanya membuat pedoman wawancara. Hanya beberapa pertanyaan inti aja. Nanti dalam perjalanannya, dalam pelaksanaannya kita menggali saat di lapangan. Tapi kalau kuanti memang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan ya kita rancang di kuesioner itu gitu. Termasuk observasi. Ketika kita ke lapangan melihat sesuatu hal atau fenomena atau subjek atau responden, itu kan nama lain daripada kita sedang mengobservasi kan, melihat keadaan, situasinya seperti apa dan seterusnya. Nah, jadi ya itu silakan aja teman-teman, tidak diwajibkan harus kuanti, ngambil kuanti enggak. Maksud saya adalah di sini saya menjelaskan bagaimana perbedaan di antara keduanya. Tinggal endingnya terserah teman-teman gitu. Nah, ini aturan yang kita pegang ya di UIN. Bagaimana kemudian ketika teman-teman mau melakukan, ketika teman-teman membuat skripsi, ya ini sistematikanya. Kita mengacu pedoman nomor 507 tahun 2017 ya. Bagaimana kemudian kalau sistematika kuanti itu ya hanya 5 bab misalkan. Kalau kuali 6 bab. Kedua, di sini hanya kesimpulan saran, kalau ini ada implikasinya. Pembahasan cukup di salah satu subbagian di bab 4, kalau ini dia terpisah menjadi bab 5. Hasilnya justru di bab 3 dan bab 4. Nah, hal ini artinya menjadi rujukan teman-teman nanti. Tinggal dilihat aja. Pertanyaannya, bagaimana penekanan kuantitatif itu? Ya, sesungguhnya ini gambaran umumnya. Kita mencari data tentang kehidupan sosial masyarakat gitu. Kita transformasi ke dalam grafik. Oh, ternyata begini. Semacam contohnya itu ya penyebaran virus corona. Oh, ternyata sekarang penyebarannya naik. Oh, turun tanggal atau bulan ini ternyata naik lagi dan seterusnya. Nah, itu kan kuanti gitu. Mana mungkin kemudian kuali tapi bisa menggambarkan naik turunnya fenomena penyebaran virus corona kan gitu. Nah, contohnya nih, ini survei terbaru ya, survei terbaru APJI ya. Saya tunjukkan di slide lain. Di sini survei tahun 2019-2020
sebagai kajian yang dilakukan oleh APJI itu bahwa melihat, nah ini sampelnya ya, teknik sampel ini bisa dibaca aja ya metodenya. Melihat bahwasanya pengguna internet di Indonesia itu seperti apa sih perilaku dan lain-lainnya. Jadi ini hasilnya bisa teman-teman baca, bisa teman-teman lihat gitu ya. Ternyata misalkan di sini, lihat dulu di bagian mana ya. Nih, penetrasi pengguna internet Indonesia. Oh, ternyata pengguna internet di Indonesia saat ini itu sebesar 196 juta. Dari 266 juta. Artinya sudah mayoritas nih, sudah banyak sekali masyarakat Indonesia itu menggunakan internet. Karena sudah 73%-nya orang itu sudah biasa menggunakan internet gitu. Nah, artinya apa? Artinya semakin ke sini orang itu semakin melek teknologi, walaupun memang di sisi lain tidak diimbangi dengan melek literasi digital gitu. Nah, hal ini tentu berbeda dengan tahun 2000 sebelumnya, 2018. Kalau 2018 kan hanya 64% saja. Nah, sekarang ada peningkatan sekitar 10%. Nah, berbicara data ini atau berbicara hasil survei penelitian ini, ya seperti itu kuantitatif gitu. Kita bisa berbicara banyak hal tentang data ini. Bisa dilihat dari jumlah, bisa dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kualitatif tidak bisa menjelaskan seperti ini. Nah, namun demikian tentunya ini bisa harus tetap bisa dijelaskan dengan kata-kata juga. Dan ini kita lihat juga misalkan pertumbuhannya, penggunanya, terus paling banyak itu berada di wilayah Jawa ya. Jadi mayoritas pengguna internet Indonesia itu di Jawa adanya. Setelah itu baru yang kedua di Sumatera. Artinya kita bisa lihat bahwa akses informasi termasuk ketersediaan ya jaringan misalkan, kita bisa menduga di sini. Ya Jawa dan Sumatera sudah lebih mumpuni gitu, lebih cukup apa namanya itu ya, lebih siap dibandingkan dengan daerah lain gitu. Dengan melihat ini aja, dengan melihat angka ini aja kan. Karena dari angka aja di sini udah mayoritas kan 56%. Dibandingkan Maluku, Papua hanya 3%. Sulawesi, Kalimantan, artinya di sini kan jaringan bisa dipertanyakan, artinya ya susah akses internet gitu. Di sini pertanyaan saya, ada nggak yang dari daerah-daerah ini nih? Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, ada nggak teman-teman? Saya mau tanya, benar nggak di sana itu masih susah jaringan? Azril, Pak. Kenapa? Azril. Apa? Halo? Halo? Azril kalau pasalnya dari Sumatera pojok, Pak, mana tuh ya? Ya, Ilasul di mana? Kalau saya Tangerang. Tangerang. Yang daerah tadi saya sebutkan ada nggak di luar Pulau Jawa selain Sumatera ya? Ada nggak teman-teman di sini? Ada Pak, si Azril. Nggak ada, Pak. Nggak Mana ada, ya? Pak, kayaknya. Ada, Nabila Pak. Nabila, gimana internet di sana? Nabila di kota, Pak. Oh, Jadi di kotanya. sinyal masih aman. Masih aman ya. Nah, artinya Daerah pelosok masih ini sih, Pak, masih kurang. nah, itu kan makanya artinya bahwasanya data ini kan memang realita yang ada di kita kan, bahwa pengguna atau internet masuk ke wilayah itu paling banyak di Jawa dan Sumatera gitu, dibandingkan daerah lain. Nah, karena daerah lain juga ada yang kotanya gitu kan, maka ya baru sekian persen aja, 6% gitu, 7%. Nah, hal ini kan perlu menjadi perhatian gitu, perhatian ya pemangku kebijakan, bagaimana untuk bisa menyediakan ketersediaan jaringan gitu kan, dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat berita-berita gitu ya, ada yang sampai manjat pohon gitu ya untuk dapatkan jaringan kan, yang kuliah online ini kan. Nah, itu kan ya agak cukup miris gitu kan. Bahkan ya jangankan di luar Pulau Jawa, Sumatera ya, di Jawa pun kadang-kadang masih ada yang kayak gitu kan. Ya karena ya negara kita cukup
luar biasa gitu. Nah, ini tahun 2018 ya. Bisa dilihat masih tinggi ya, Jawa itu masih tinggi. Oke. Itu penjelasan tentang contoh aja. Bagaimana penelitian kuantitatif dilakukan. Terus kembali ke sini. Nah, sama halnya dengan teman-teman kemarin sudah saya coba survei melalui PJ. Ini hasil survei kontrak kita nih. Wah, ternyata teman-teman mayoritas itu lebih banyak mayoritas itu teman-teman memilih untuk kuliah itu ya udah 1,5 jam saja. Nah, ini kan hanya data kan. Kita nggak tahu kira-kira kenapa alasannya. Untuk tahu alasannya kenapa, maka perlu ada wawancara tambahan tadi yang saya bilang itu. Tetap perlu ada data kualitatifnya. Kita tanya tuh, sampling juga, jangan semuanya ditanya. Sampling aja. Misalkan cukup 3 atau berapa, atau 10%-nya. Kalau 10%-nya berarti kan 3 orang udah cukup. Kenapa mau 1,5 jam? Nah, itu bisa menggambarkan bahwasanya teman-teman itu lebih banyak menginginkan kuliah kita itu 1,5 jam saja dibandingkan yang 2 jam. Namun demikian, masih ada sebagian besar nih, walaupun tidak menjadi paling mayoritas, teman-teman melihat tentatif aja lah, lihat sikon aja gitu. Artinya, ya kadang-kadang kita bisa 1,5, kadang-kadang kita bisa 2 jam. Itu cara membaca data kuantitatif gitu. Hanya dengan begini, kita bisa menjelaskan. Ini kan baru data kuantitatif yang mana ya kita hanya menanyakan satu hal, terus mendapatkan data, ya sudah kita jelaskan aja. Kalau bahasa intinya, kalau kata Pak Bekti itu setelah data ada ya kita tinggal berikan kata-kata gitu, kan begitu. Berikutnya, kapan mulai kuliah mahasiswa presentasi di kita ini, kelas kita ini? Ternyata sama juga, mayoritas tetap menginginkan tepat waktu ya, artinya jam 8 kan tadi jam 8 ya, jam 8 aja. Nah, dugaan sementara bahwasanya teman-teman lebih prepare, lebih siap ketika teman-teman mulai kuliahnya jam 8 dibandingkan setengah 8. Setengah 8 yang 10%-nya saja, artinya 10% dari teman-teman itu ya memang rajin, artinya rajin tuh jam 7.30 udah ready gitu untuk kuliah. Walaupun 7.30 tuh sebagian besar berpikir, aduh kok pagian gitu, saya belum apa-apa gitu. Saya harus ini dulu, atau kadang-kadang bangun kesiangan misalnya gitu. Nah, namun ada pertengahan di antara teman-teman tuh bahwasanya teman-teman ya udahlah, daripada jam 7.30 kepagian, jam 8 juga ya mungkin nggak tepat juga, saya memilih yang ya telat-telat jam 8.10 lah ya. Nah, hal ini perlu digali lebih jauh dengan kualitatifnya itu, dengan menanyakan, dengan sampling lagi. Kenapa memilih ini, kenapa memilih ini, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya di sini dijelaskan. Karena teman-teman nanti ada tugas perbatim kan, tiap kelompok itu. Maka, bagaimana dengan tugas individu yang saya bilang itu? Kalau tahun lalu kan bebaskan dan tahun sebelumnya diwajibkan. Ya plus minus lah ya. Dan ternyata mayoritas teman-teman memilih untuk ya jangan diwajibkan lah. Artinya ya pilihan aja. Ngerjain tugas ya ngerjain, silahkan, nggak ngerjain juga nggak apa-apa, karena nggak ada nilai di situ. Artinya ya teman-teman mayoritas ataupun kelas teman-teman tuh secara umum ya maunya tugas itu nggak wajib gitu untuk tugas mingguan itu, karena tugas perbatim tiap kelompok aja udah wajib gitu. Di samping itu nanti ada mata kuliah lain, metode dan teknik itu susah banget infonya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itu kan banyak hal yang bisa digali lagi. Tapi dugaan-dugaan sementara saya seperti itu. Teman-teman merasa berat kalau tugas individu itu yang mingguan itu wajib. Karena tugas yang lain pun berat gitu. Nah, ketika ditanya alasan teman-teman mengambil mata kuliah, saya secara umum yang bisa dijelaskan adalah
teman-teman berharap bisa mengerti atau memahami dan tentunya menerapkan ya dalam praktik penelitian nanti gitu. Dalam konteks penyusunan proposal maupun skripsi. Mudah-mudahan tercapai ya harapannya. Paling penting adalah yang saya mau bilang adalah tercapai tidaknya itu bukan karena faktor dosen ya, tapi karena faktor bersama, artinya dosen siap, mahasiswa pun harus siap. Tidak kemudian dosen siap, mahasiswanya nggak siap atau belum siap. Belum siap apa ya, belum siap belajar, ketika ditanya atau apa kayak masih ngawang-ngawang gitu. Pikirannya masih di alam mimpi sana gitu. Atau hatinya di mana gitu. Nah, itu yang kemudian apa namanya itu ketidaksiapan kita dalam belajar. Jadi kita harus siap sedia gitu. Nah, berbicara kualitatif, contohnya apa? Nih contohnya ya. Contohnya itu ada suatu fenomena yang kusut gitu kan. Kusut tentang apa? Tentang perceraian misalkan. Kusut kan? Rumit gitu. Tentang hubungan yang rumit gitu. Bagaimana fenomena yang ada atau trafficking, penjualan manusia, itu rumit banget tuh. Nah, bagaimana kemudian fenomena yang kusut ini peneliti urai? Sehingga fenomena itu mulai terurai. Oh, gini polanya. Oh, ternyata begini. Oh, berarti harus begitu dan seterusnya. Makanya hasil dari penelitian kualitatif itu harus ada dampak atau implikasi. Implikasi itu dampak kepada suatu hal yang praktis bisa dimanfaatkan dan dilakukan oleh tentunya pemangku kebijakan. Kira-kira pemangku kebijakan itu mengambil langkahnya seperti apa ataupun mengeluarkan kebijakan seperti apa. Nah, ini ada video ya. Saya kira saya pengen nonton, cuma teman-teman mau nggak nih? Dan ini juga, ini aja deh. Ada ditengok. Suaranya kedengeran nggak nih? Tapi anaknya kok. Suaranya kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Tapi videonya nggak ada, Pak. Tapi saya belum. Kayaknya nggak ada, Pak. Oh, baik. Udah mulai. Oh, udah ada, Pak. Oh, udah ada. Oke. Hilang lagi, Pak. Sip. Dengerin ya. Ada ditengoknya mau. Tapi anaknya kemana, tinggalnya di mana, di mana. Saya nggak tahu tinggalnya di mana dia. Sepenggal kalimat rindu, itulah yang disampaikan Sumina, penghuni Tresnawerda Budi Dharma Bekasi. Perempuan berusia 75 tahun ini dititipkan di panti ini dengan diantar putri bungsunya. Di usia sepuh yang harusnya ia mendapat perhatian keluarga, ia malah merasa kesepian karena 9 anaknya enggan untuk mengasuh. Panti Sosial Tresnawerda Budi Dharma Bekasi adalah tempat di mana para manula yang ditelantarkan keluarga atau tak terurus karena sebatang kara dititipkan di sini. Di usia senja mereka harus hidup bersama para manula lainnya, menghabiskan waktu bersama dalam suka duka dan dalam momen apapun, termasuk dalam momen Idul Fitri. Lazimnya Hari Raya Idul Fitri adalah saat di mana momen merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa bersama sanak saudara, dan biasanya momen ini dirasakan dengan perasaan sukacita. Namun momen ini sepertinya akan dirasakan berbeda dengan apa yang dialami oleh para manula di panti ini. Momen Lebaran dirasakan seperti ada sesuatu yang hilang karena jauhnya mereka dari sanak saudara dan orang yang mereka sayangi. Oh, ya nggak bisa neneng kan jauh di Bandase lama, jadi nggak tahu. Kalau dulu ya lagi deket ya tahu datang, kadang nggak lama nggak datang. Semuanya nggak ada yang nengokin. Berapa orang anaknya, Mak? 3. 3 orang. Laki semua. Laki semuanya.
sebagai pengelola dan pengasuh para manula di Panti Werda Budidan ini, mengasuh para manula tersebut ialah panggilan hati. Mereka sepenuh hati mengurus, seakan-akan para manula itu ialah orang tua mereka sendiri. Bahkan tanggung jawab yang mereka emban dirasa seperti tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Ya, sukanya tuh seneng aja kayak orang tua sendiri. Karena kebetulan saya nggak punya orang tua, jadi kayak merasa punya orang tua sendiri, merasa memiliki, merasa bertanggung jawab, merasa taat. Dalam arti taat itu ngawasin, taat itu punya kewajiban tiap hari gitu. Sama aja seperti kita taat kepada Yang Maha Kuasa tiap hari sama. Lansia itu janganlah ditelantarkan, agungkan beliau, jangan sia-siakan beliau. Ya, beliau kalau mempunyai anak yang masih mempunyai katakan nenek, agungkan beliau. Dan saya yakin, dengan saya yakin karena kalau kita mengagungkan beliau, namanya rezeki jalan itu akan diberikan suatu kelancaran. Kekecewaan yang mereka rasakan memang tiada tara. Anak yang mereka besarkan dengan penuh kasih sayang malah menitipkan mereka di usia senja. Namun dalam hati mereka tumbuh rasa kangen yang luar biasa. Meski kekecewaan yang mereka rasakan, mereka masih terus mendoakan keturunannya itu. Dalam setiap doa yang mereka sampaikan, sambil coba mengingat dan membayangkan wajah dari anak cucu mereka. Dan berharap kuasa ilahi membukakan pintu hati agar mereka dapat dikunjungi dan mendapat kasih sayang walau hanya sedikit. Bilang apa ya, bilang apa-apa. Udah biarin, biarin aja dah. Terus salah anaknya. Mau ingat sama saya syukur, enggak ya udah, enggak apa-apa. Gitu aja dah. Ya kepingin ya, nek nggak mau ya sudah biarin. Moga-moga bisa ketemu lagi. Kalau memang lihat si cinta terus saya kasihan sama saya, syukur ketemu lagi, alhamdulillah ketemu ya. Terasalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, biarin aja. Oke, gimana teman-teman hasil dari tontonannya? Pastinya komentarnya coba, silahkan. Halo. Sedih, Pak. Sedih, kenapa? Sedihnya kenapa? Coba. Kasihan, Pak. Terlalu anak. Terus kira-kira dengan kan teman-teman sebetulnya kalau observasi kan kayak gitu. Artinya teman-teman nanya dulu tuh kalau kualitatif kan. Maksudnya kayak gitu, kayak si wartawan itu kan menjelaskan. Itu kan hasil observasi kan, hasil nanya-nanya gitu. Nah, anggaplah teman-teman tadi sedang mengobservasi. Dari hasil observasi kira-kira teman-teman bisa meneliti tentang apa? Karena banyak nih alumni BPI yang meneliti di situ, di PSTW gitu. Tentang apa di situ? Kira-kira. Ini penelitian BPI loh. Saya ngasih contoh itu bukan contoh yang asal contoh gitu. Ya ini terutama yang kuali ya. Itu bisa di situ. Sangat bisa gitu. Kan tadi sedih Pak. Kalau saya Ya, Orin, silakan. kalau saya pengen tahu penyebab anak-anaknya itu udah nggak dapat banyak lagi. Orin kenapa Orin? Sedih Orin atau gimana nih suara Orin? Iya Pak. Iya. Ya itu realita Jadi yang ada. Itu baru satu contoh ya. Itu satu contoh bahwasanya ya hidup kita itu
masalah sosial masyarakat itu cukup kompleks gitu, banyak banget gitu. Dan ini hanya sekian kecil aja, hanya sekian kecil aja bahwasanya masalah yang ada itu perlu dicarikan solusinya gitu. Gimana kemudian orang-orang yang lansia ini kita bisa carikan solusi paling tidak agar mereka tidak kesepian, motivasi mereka tetap ada gitu. Kita cari solusi dengan cara apa ya? Dengan penelitian kualitatif itu. Makanya kualitatif nggak nanya question, Bu, nggak begitu gitu. Kita harus merasakan dulu, kita harus berbaur dulu gitu. Kayak orang nangis sedih atau gimana. Dan realitanya memang harus kita begitu dulu. Artinya gini, kita ketika observasi ke subjek atau informan itu, kita harus betul-betul menjadi bagian dari mereka agar mereka mau mengungkapkan fenomena ya. Fenomena itu suatu hal yang dibalik atau di bawah dasar fenomena. Kira-kira apa sih? Kenapa? Ya saya begini dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa konfirmasi juga tuh ke anaknya, bila perlu kita cari tahu dan seterusnya. Nah, nanti akan ditemukan bahwa ternyata misalnya para lansia ini sesungguhnya mereka butuhkan itu kehadiran sosok anak atau cucu gitu di tengah-tengah mereka gitu. Terus ternyata begini seterusnya. Nah, itulah hasil penelitian kualitatif. Kita harus berbaur. Nanti ketika sudah berbaur, kita akan bisa menggali banyak informasi. Hanya saja karena keterbauran kita itu tidak ada jarak, maka menjadi subjektivitas terlalu tinggi gitu. Itu kualitatif. Kalau kuanti ya udah sekedar nanya, sekedar bagaimana motivasinya, misalkan sekedar melihat tinggi, sedang, rendah, ya sudah. Oh, motivasinya rendah nih gitu. Motivasi beragamanya atau motivasi hidupnya gitu. Nah, hal-hal ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam lah ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Coba silakan ada yang komentar lagi terkait video ini ataupun terkait materi kali ini, silakan. Boleh komentar, boleh bertanya gitu ya. Silakan. Kita ada waktu. Tadi kan mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kuanti itu harus ada kasus perbandingan gitu nggak sih, Pak? Apa? Kalau apa? Kuanti. Kuanti. Oke. Nanti kita nanti kita akan diskusikan di bagian analisis data ya. Tapi saya bisa jelaskan sedikit gini. Dalam analisis data di kuantitatif itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, itu kita bisa melihat uji ataupun melihat pengaruh X terhadap Y. Kedua, kita bisa melihat hubungan X dengan Y. Ketiga, kita bisa melihat perbandingan. Nah, perbandingan ini bukan berarti perbandingan X dengan Y-nya, tapi subjeknya nanti. Misalkan gini, tingkat motivasi dosen dan mahasiswa dalam kuliah daring. Itu ngebandingin tuh motivasi mahasiswa kayak gimana, gitu kan? Motivasi dosen kayak gimana, itu perbandingan itu. Jadi 3 hal doang. Artinya 3 hal doang itu ataupun 3 hal yang ada dalam analisis data kuantitatif itu hanya pilihan. Teman-teman bisa menggunakannya ataupun tidak, karena namanya pilihan kan. Pilihan itu nggak wajib gitu. Kalau teman-teman mau pakai ya silakan. Nanti ada ujinya, uji chi-square gitu. Kalau uji hubungan ada Reng-Spearman, kalau uji pengaruh ada regresi. Cuma 3 itu tok dalam kuantitatif. Ada lagi? Atau sudah terjawab pertanyaannya, Dita? Iya, Pak. Berarti harus ada 2 subjek gitu ya? Ya, kalau mau perbandingan harus 2 subjek tuh, ya kan? Gimana cara bandingin? Kalau nggak ada subjek, nggak ada 2. Misalkan kalau perbandingan. Yang sama yang hubungan? Kalau yang pengaruh sama yang hubungan? Kenapa? Kalau yang pengaruh sama yang hubungan kan itu antara X dan Y, terus yang X terhadap Y. Itu berarti 2 juga atau 1 aja, Pak? Apa? Sorry, pertanyaan apa? Terakhir pertanyaan. Kan tadi ada pengaruh X sama Y, terus ada hubungan antara X dan Y. Nah, itu tuh X dan Y itu 2 hal yang berbeda atau gimana? Ya, X dan Y itu ya objek kajian.
Itu teorinya. Ya dua hal yang berbeda tentunya. Apa contohnya? Hubungan bimbingan agama dengan tingkat kecemasan diri lansia misalkan. Itu kan jadi judul penelitian teman-teman gitu. Apa kuanti itu. Bisa buat skripsi itu. Nah, itu kan X-nya apa? X-nya kan bimbingan agama kan di situ. Jadinya apa? Tadi tingkat apa kecemasan ya? Kecemasan gitu. Ya itu X, Y itu tentu berbeda. Nggak mungkin. Namanya kan X dan Y jelas berbeda. Itu kan simbol aja, simbol variabel dependent dan independent gitu. Nanti kita akan belajar di bagian variabel ya. Terjawab ya? Ada lagi? Iya, Pak. Silakan. Makasih. Yuk. Masih ada waktu 14 menit lagi ya, kan sampai 9.30 ya. Ada lagi? Pak, mau nanya. Ya. Berarti kalau fenomena yang kompleks itu belum tentu bisa dikerjakan oleh kuantitatif atau harus pakai kualitatif, Pak? Oke. Kayak misalkan permasalahan yang anak broken home atau yang lebih ke psikologis gitu. Oke. Gini, dalam melihat suatu fenomena, kita akan lebih cenderung cocok dengan pendekatan apa, kan gitu sebetulnya. Ya tadi kalau memang fenomenanya itu kusut, maksud kusut tadi ya broken home. Broken home itu kan kita banyak faktor yang kemudian kira-kira broken home kenapa? Karena apa? Apa memang karena perceraian misalkan, ataupun karena anak angkat, atau karena apa, dan seterusnya. Itu kan kita nggak tahu kan. Artinya rumit banget, bisa jadi rumit banget. Oh ternyata sebetulnya biasanya cuma dianya aja yang apa, dan seterusnya. Atau enggak, dia saudaraan tapi dia merasa kayak tersisihkan, ataupun serasa tidak lebih dipedulikan dibanding saudaranya, dan seterusnya. Kan jadi banyak hal yang kemudian kayaknya rumit, harus dilihat solusinya, ataupun dilihat kenapanya, faktornya itu kenapa akhirnya dia broken home gitu. Nah, untuk melihat itu kan nggak mungkin kita dengan statistik, karena kita melihat satu kasus di mana kasus itu ingin kita selesaikan. Kasusnya tadi broken home misalkan, atau KDRT ya misalkan, perceraian. Itu kan kasus unik yang mana individu yang satu atau kasus yang satu tidak mungkin sama dengan kasus yang lain, walaupun konteks kasusnya sama. Misalnya perceraian, pasti berbeda faktornya. Nah, kalau mau melihat gambaran umum, kira-kira di Indonesia nih, orang yang bercerai karena apa, misalnya faktornya, itu bisa kuantitatif. Tapi kalau ingin melihat suatu kasus yang unik, itu nggak bisa dengan kuantitatif, itu harus dengan kualitatif. Karena kita akan menggali datanya itu dengan data kualitatif ataupun wawancara mendalam. Kenapa sih orang masih bertahan misalkan dalam hubungan yang katakan toksik kalau istilah sekarang itu ya. Kita kan nggak bisa menjustifikasi karena dia mah terlalu bucin atau apa. Kita nggak bisa menjustifikasi begitu. Kita harus menggali menggali betul kenapa. Ada apa di balik dia itu nggak mau lepas, ataupun dia masih bucin gitu kan. Padahal secara realita ataupun yang diamati harusnya dia lepas dari pasangannya gitu. Nah, itu kan unik gitu kan. Di situ banyak terjadi kekerasan, baik verbal ataupun non verbal misalnya. Nah, itu nggak bisa kita lihat dengan data kuanti. Kalau mau melihat berapa banyak orang yang mengalami KDRT atau yang mengalami broken home, itu bisa dilihat hanya sekedar kamu broken home atau enggak. Ya misalkan di Indonesia ada berapa banyak, ya kita survei aja antara ya tidak gitu, kayak ketahuan oh sekian. Tapi kalau ingin betul-betul melihat lebih dalam nomenanya, kita nggak bisa dengan kuantitatif. Ya mudah-mudahan bisa terjawab ya, Hikmah ya. Kalau belum terjawab silahkan Ya, ditanyakan Pak. lagi. Iya, ada terjawab. Silahkan, ada yang lain? Bisa di mix and match nggak, Kak? Pak. Maksudnya? Suatu fenomena itu kayak bisa digabung gitu kuali sama kuantinya, Pak. Oke.
Sangat bisa. Lagi-lagi gini ya. Kan tadi kan saya bilang dari paradigma depan itu kan, di depan itu. Paradigma itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama ada yang turunannya positivistik, turunannya ke kuanti, yang konstruktif turunannya ke kuali, yang ada post positivistik ke mix method nantinya. Campuran, gabungan. Bisa nggak? Bisa. Namun demikian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ada dalam pendekatan masing-masing. Misalkan begini. Kalau ingin melihat jumlah mahasiswa yang cemas terkait kuliah online di Jakarta misalkan, itu harus bisa memenuhi kaidah paling tidak syarat-syarat respondennya minimal kan. Teman-teman saya yakin udah tahu ataupun mungkin dapat infonya tuh wah kalau kuanti itu harus banyak respondennya. Padahal dalam responden itu bukan banyak tidaknya, tapi dia memenuhi kaidah tidak untuk bisa data itu tersebar normal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalau menurut Sugiono itu minimal 30 ya. Ketika 30 itu sudah bisa datanya itu terdistribusi normal di statistiknya itu sudah bisa dilakukan penelitian kuantitatif begitu. Nah, kembali ke pertanyaannya, bisa tidak? Ya ketika dalam kuantitatifnya sudah bisa, misalkan 30 ya untuk menurut Sugiono. Nah, kualitatifnya gimana? Ya tadi dengan penggalian data lebih mendalam. Seperti tadi yang contohkan teman-teman survei kontrak kuliah itu kan kuanti itu ya. Untuk bisa mix itu, saya harus nanya beberapa orang memastikan kenapa pengen jam 8 gitu. Kenapa gak mau jam setengah 8 gitu. Terus kenapa maunya presentasi jam 8, enggak lebih 10 menit. Nah, itulah mix method di situ digunakan. Artinya nggak cuma sekedar angka-angka. Kalau angka-angka kan ya udah kelihatan gitu, oh mayoritas pengennya jam 8. Ya udah sekedar itu aja. Tapi kita nggak tahu alasannya kenapa gitu. Disitulah baru kualitatifnya kita bisa gunakan. Pertanyaannya mau nggak kita gunakan? Kalau kita mau ya kita gunakan dengan cara ya kita baru wawancara mendalam ke beberapa orang aja. Kenapa mau jam 8 gitu kuliahnya? Kayak gitu. Itu mix method di situ digunakan gitu. Clear ya? Mudah-mudahan bisa clear ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Yo, ada lagi silahkan. 7 menit lagi Pak, ya. kalau kayak gitu, Ya. kalau kayak gitu berarti nanti hasilnya tabel atau diagram dan sebagainya, terus sama ditambahin narasi juga. Hasil yang mana tuh? Hasil yang mix. Oke, hasilnya itu tentu begini. Pertama tentu kan menampilkan data itu kan bisa berupa gambar ya. Gambar di sini artinya bisa grafik atau diagram begitu ya. Yang mana nanti perlu dijelaskan. Artinya diuraikan. Maksudnya angka ini apa? Oh mayoritas sekian sekian sekian. Oh mayoritas mahasiswa BPI 6A 2021 memilih atau lebih siap untuk kuliah medlit pada pukul 8. Adapun sisanya adapun sebagian kecil dia tetap mau mengikuti sesuai jadwal yang ditentukan fakultas jam 7.30. Nah, mayoritas semester 6 BPI ini lebih menyenangi ataupun lebih siap kuliah jam 8 karena alasan misalkan ya jam 8 adalah waktu yang tepat atau waktu yang pas untuk mulai perkuliahan karena sudah prepare. Hal tersebut, nah di situ baru hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu mahasiswi yang mengatakan sebagai berikut. Baru tuh dikutip hasil wawancara yang tadi sebelumnya kan kita wawancara mendalam kan. Di sampling aja berapa itu 3 orang tanya. Kenapa mau jam 8? Nanti kan ngomong tuh bla 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 bla. Dan tadi penjelasannya di situ. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu mahasiswi yang mengatakan bahwasanya jam 8 adalah waktu yang tepat untuk mulai kuliah atau mulai belajar. Nah, jadi kata-katanya itu diikutip. Kalau menurut saya jam 8 itu adalah pas aja waktunya bla bla bla. Itu adalah contoh daripada bagaimana menguraikan data kuanti dan kuali dalam hasil penelitian. Gitu. Clear ya, mudah-mudahan. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yo.
Ada lagi? Silakan ya teman-teman, jangan sampai yang lain gara-gara saya mau kuali, saya nggak ini deh, nggak tertarik sama kuanti cuma dengan nggak gitu ya. Ilmu ini kita nggak tahu loh, kita hidup di era yang mana kita harus mampu memahami big data ya. Artinya apa? Kita dengan data yang ada tersebar di dunia maya terutama, kita harus bisa membacanya dan bisa menganalisisnya. Jadi persoalan skripsi yaitu urusan yang lain, tapi bagaimana kemudian belajar ini tentunya bukan untuk itu juga, tapi kita tidak pernah tahu kita akan berurusan lagi tidak dengan semacam penelitian kuantitatif ini. Jangan-jangan dari teman-teman itu ada salah satu yang masuk ke lembaga survei gitu ya, atau menjadi peneliti. Jadi kuasain lah dua-duanya gitu, ataupun maksimalkan ketika dikasih waktu, silakan ada pertanyaan, diskusi dan seterusnya. Jangan cuma diam ataupun mendengarkan. Ada lagi? Silakan ya. Ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Dan waktunya alhamdulillah pas. Waktu yang di saya 9.26. Walaupun ini direkam ya, kan 1.38 ya. Karena mulainya kan bukan jam 8 ya, mulai pertemuannya di meetingnya kan. Kalau gitu jangan ya, Hikmah, kenapa? Cukup. Oke. Pak, Ya. Mohon maaf, nanti boleh di-share nggak PPT-nya? Soalnya kadang jaringan saya nggak ada, PPT-nya nggak muncul, Pak, di layar. Oke. Ya nanti saya share dan ini rekamannya nanti kalau bisa ya. Ini yang rekam siapa nih? PJ atau siapa? Nabila Audria, Pak. Nabila Audria Cahyo. Rekamannya tidak di-share untuk umum ya. Maksud saya gini. Harapan saya pokoknya silakan dibuat link atau apa, diakses untuk kalangan kita gitu. Karena banyak hal yang perlu kita pertimbangkan terkait hal-hal yang perlu dalam tanda petik ya, perlu di blur ataupun perlu di sensor lah semacam itu, karena menyebutkan siapa dan seterusnya. Saya kira teman-teman ngerti lah masalah itu, jadi silahkan ditonton lagi gitu rekamannya, dan untuk materi nanti saya coba untuk share di link juga ya. Baik, itu aja kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kuliah, dan mudah-mudahan ini betul-betul sudah 39 ya yang sudah masuk AIS ya. Tapi saya belum lihat lagi. Tapi pertemuan sekarang ada 39 orang yang masuk di sini. Dan nanti teman-teman minggu depan mulai presentasi. Setelah presentasi nanti saya mencoba melengkapi. Baik, itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Bapak. Cepat sembuh, Pak. Amin. Apa, Bang?